Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita mengucapkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, idola kita, uswah kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliaulah yang telah menuntun kita dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, para alim, para ulama. Nah, ini para ulama ini ada di tulisan voucher Lokmat. Jadi kemarin saya cari di mana ada ulama, jadi ada ulama di Umla. Alhamdulillah. Jadi kemarin saya cari-cari namanya. Jadi ustadz-ustadz sudah naik tahta menjadi ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit yang insya Allah saya sampaikan. Jadi yang saya sampaikan ini adalah terkait takdir. Jadi takdir adalah ketetapan Allah SWT terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Baik itu yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Nah, dalam Islam, percaya kepada takdir termasuk rukun iman yang keenam. Jadi, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir baik maupun buruk. Hadis riwayat Muslim. Nah, ada beberapa jenis takdir. Para ulama membagi takdir menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'alaq. Nah, itu takdir mubram yaitu takdir yang tidak bisa diubah, seperti waktu kelahiran dan kematian. Kemudian takdir mu'alaq yaitu takdir yang bisa berubah dengan usaha dan doa, misalnya rezeki atau keberhasilan. Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, berbagi pengalaman, saya ada 3 takdir unik saat masuk di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Yang pertama, 1. Awal saya masuk Umla di tahun 2020, saya ditandai dengan sholat gerhana. Jadi sebelumnya saya kerja di pabrik, kerja di mana, itu saya nggak ada ketertarikan. Karena apa? Saya di pabrik dulu itu shift-shiftan. Jadi sholat Jumat aja lari-lari. Sampai pernah titik terendah saya atau kejenuhan di pabrik, yaitu sholat Jumat sudah hampir salam. Dan saya tidak mendapatkan sholat Jumat tersebut. Nah kemudian, itu gaji sudah besar di tahun 2016 itu sudah 3 ke atas ini. Nah, jadi saya melampaui waktu demi waktu, kemudian dari perusahaan ke perusahaan, saya mempelajari terkait keuangan, harta, dan waktu. Jadi sangat luar biasa sekali ketika saya awal masuk di Umla ini, pertama, kemudian ada sholat gerhana. Loh, gerhana matahari sekalian. Yang saya ingat itu dulu Pak Tatak dan Ustadz Saifuddin. Nah, kemudian pengalaman atau takdir unik selanjutnya yaitu pimpinan kerja saya semuanya dari pucuk. Contoh di KPU, dulu saya di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan 2 tahun,
komisioner saya itu orang Pucuk. Kemudian di Umlas ini Pak Rektor saya dari Pucuk. Nah kemudian kepala lesikom saya, alhamdulillah orang Pucuk. Nah jadi saya tidak bisa lari dari ketentuan takdir tersebut. Jadi saya, pimpinan-pimpinan saya lingkupnya orang Pucuk. Ya alhamdulillah orangnya hebat-hebat semuanya. Nah sebelum saya di Umla, itu saya pernah juga di Indomaret Gresik. Nah, pimpinan HRD-nya siapa? Orang Pucuk. Nah, siapa? Suaminya Bu Sulis. Astaga. Jadi saya 1 tahun di Umla, saya lihat di mejanya Bu Sulis. Loh Bu, ini siapa? Suami saya. Loh ini kan bukannya pimpinan HRD Indomaret. Iya, itu suami saya. Ya, jadi saya itu nggak bisa lari dari Bu Sulis. Saya dari Indomaret, keluar aja lah. Saya kan sudah dikenalkan pimpinan-pimpinan, kemudian saya kayaknya nggak cocok karena saya kalau terkait waktu kan saya malah gak enak sih. Nah, saya kan nanti sholat saya gimana, kemudian lain-lain gimana. Kalau di sini kan disuruh sholat pun wangel padahal. Jadi saya tertarik di Umla, kemudian karena terkait sholat dan lain-lain itu, dan alhamdulillah. Nah itu tadi saya terheran-heran juga, kok iso ini sesama pimpinan orang Pucuk semua. Nah, selanjutnya yang ketiga, ya takdir unik selanjutnya yaitu saya ditakdirkan di Umla dengan gaji yang alhamdulillah tersebut, saya bisa bangun rumah. Dan ketika saya hitung-hitung juga kata Pak Kubi nggak bisa, secara matematika itu nggak bisa. Tetapi secara keberkahan, saya alhamdulillah bisa bangun rumah dan bisa hidup dengan istri saya. Walaupun belum jadi 100%, tapi sudah bisa. Kalau mobil alhamdulillah saya sering gonta-ganti Pak. Dari KPU sudah reborn-nya, dari semuanya dan gonta-ganti karena saya driver. Nah mungkin dari takdir itu saya menerima sehingga saya bisa mendapatkan hikmah-hikmah yang berkah. Nah semoga semua di kesempatan ini atau semua para pekerja-pekerja yang ikhlas atau para pejuang ya di Umla ini semoga bisa mendapatkan keberkahan atau hikmah bekerja di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa masurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.